Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, hari ini saya berada di sebuah tiuh di Kecamatan Lembu Kibang. Tiuh apa, dengan siapa saya ketemu, langsung saja kita jemput beliau karena inspirasi hari ini untuk Anda semuanya. Check it out, jemput. Halo, apa kabar Pak Paloh? Siap, alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Isnovandi, asal dari Palotiuh, Mekarsari Jaya, Kecamatan Lembu Kibang. Yang salah satu, kalau slogan kami ini, muda merakyat. Nah, keren. Itu kenapa hari ini di Lembu Kibang saya ingin sekali bisa hadir di Mekarsari Jaya ini, karena slogan yang sangat menarik. Muda Merakyat. merakyat. Bagaimana kisahnya sehingga inspirasi ini muncul menjadi muda merakyat? Mas Edo, apa inspirasinya bisa ngambil muda merakyat? Nah, jadi terlahir memang ketika mencalonkan memang sebagai calon kepala tiuh, kala itu adalah memuat visi dan misi. Salah satu yang termuat dalam visi kami adalah terwujudnya tiuh Mekarsari Jaya yang religius dan muda merakyat. Muda merakyat ini selain juga slogan, ini merupakan sebuah arti makna. Muda ini adalah M-nya adalah maju tiuhnya, unggul SDM-nya, daya saing yang berprestasi, aman, amanah, dan akur masyarakatnya. Merakyat ini adalah mengedepankan musyawarah bersama masyarakat. Luar biasa. Kalau slogan kami udah nggak asing lagi, Mas Wawan. Jadi asing lagi ya. kebetulan sama kawan-kawan pasti Mas Edo muda merakyat. Muda merakyat gitu. Sesuai dengan usianya yang juga masih muda. Nah, kebetulan dari face-nya juga masih kelihatan. Mas Edo, ada beberapa hal yang menarik nih di Mekarsari Jaya menurut saya di masa kepemimpinan jenengan yang saya tidak salah ingat sudah 4 tahun hampir ya. 4 tahun berjalan. Nah, apa sih Mas terkait dengan bagaimana memaksimalkan dana desa? Kalau pertama berbicara tentang bagaimana kita kegiatan roda pemerintahan yang ada di Tiuh Mekarsari Jaya, kita memang sejauh ini kita lakukan secara maksimal. Salah satunya adalah kita yang pertama adalah memaksimalkan bagaimana memberikan pelayanan yang nyata kepada masyarakat. Salah satu adalah kita selalu hadir ke Balai Tiuh, dan kemudian segala bentuk upaya dan usaha sudah kami lakukan secara maksimal. Salah satunya adalah memberikan di pelayanan-pelayanan publik yang saat ini adalah mungkin di balai yang selalu on time, kawan-kawan hadir terus kemudian di fasilitas-fasilitas umum, mungkin masjid yang kalau kita lihat dulu sih ya belum tertata rapi, lapangan, mungkin tempat-tempat fasilitas yang lain, sehingganya di era kepemimpinan kami ini mobil khusus di fasilitas-fasilitas umum ini adalah menjadi target kami, karena wajahnya yang ada di Tiuh ini adalah terutama di fasilitas umum, walaupun kami belum secara maksimal tapi setidaknya sudah merubah sedikit wajah. Salah satu mungkin di lapangan kita lihat ada paving block, podium sudah kita rapihkan, butuh MCK kita fasilitasi, belum lagi di fasilitas-fasilitas yang lain, sehingganya ini bisa dapat dirasakan sama masyarakat. Terus kemudian terkait dengan dana desa, ini tentu memberikan efek manfaat yang sangat luar biasa, bukan hanya di pembangunan, karena kalau kita berbicara tentang pembangunan, seberapapun dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk pembangunan mungkin tidak akan cukup. Tapi selain itu, kita membangun bagaimana SDM yang ada di Tiuh Mekarsari Jaya ini sama-sama kita ciptakan, dan ini bisa menjadi kedepannya garda terdepan untuk membangun Tiuh Mekarsari Jaya. Nah, bentuk upaya dan usaha, ya kita mulainya dari bawah, Mas. Memang ya, contoh aja kita kayak di Bumti, badan usaha milik Tiuh kita, ya kita kala itu memang Bumti kita hidup segan mati tidak mau, bisa dikatakan suri lah. Tapi di era kepemimpinan kami salah satunya adalah Esamdes. Ini layanan samsat desa yang alhamdulillah kalau tahun 2023 itu kalau nggak salah, kita salah satu terbaik di Provinsi Lampung. Bahkan kalau di Tulung Bawang Barat, progres yang selalu memberikan kontribusi yang banyak, terbanyak per hari ini pun tadi kami setelah apel kami sampaikan ya Pak Bumti, kami masih terbanyak Pak, dan memberikan support yang terbaik untuk Tulung Bawang Barat dalam rangka pelaksanaan Esamdes Bumti kita. Terus kemudian ada lagi kami program WiFi. Ini WiFi ini ya alhamdulillah sekarang ada 60 pelanggan WiFi yang ada di Tiuh Mekarsari, ini seluruhnya kami kelola lewat Tiuh. Ini tanpa modal kami 0 rupiah, hanya modal kekuasaan aja. Artinya kita panggil tuh pengusaha-pengusaha WiFi yang memang yang ada, kita sampaikan bentuk usaha dan mereka semua silahkan berusaha yang berat untuk masyarakat kami. Tapi
kita juga setidaknya ikut sama-sama membangun. Dan yang siap ikut aturan main kita dengan untuk membangun kontribusi ini hanya ada satu yang memang cocok dari 6 kalau nggak salah yang kami panggil itu 6 perusahaan. Salah satunya adalah di MOU itu siap nggak ngangkat tenaga teknisi. Nah, teknisinya dari masyarakat saya dong. Masyarakat saya harus pinter nih. Betul. Ya nggak? Percuma kita nanti punya aset tapi nggak punya masyarakat yang pinter. Nggak bisa ngelolanya. Betul. Juga. Terus kemudian yang kedua, kita kan masih mau mulai. Bagaimana ini marketing ke masyarakat? Karena ini nilai kan finansial nih. Ada nggak nanti? Oh iya, ada. Terus kemudian secara keuntungan begitu ini berkembang. Ada keuntungannya, sekian persen Pak dari keuntungan. Nah, kalau ini cocok kita sepakati. Terus yang terakhir, ya kita ketika ini berhasil, bagaimana ini nanti bisa kita miliki secara sepenuhnya, bukan hanya kita hanya bagi hasil. Nah, itu tertuang semua di MOU, sehingga kita sekarang udah 60, Mas. 60 pelanggan. 61. Artinya bahwa SMDes sama WFI ini betul-betul dipenuhkan sama BUMT. Iya. Dikelola sama BUMT. Oke. Sampai dengan hari ini dengan 60 pelanggan itu sudah bisa, kalau kita mau ngomong progres, sudah berapa besar ini dari target yang kita target? Ya, kalau targetnya 60 ini udah sangat fantastis, Mas. Udah sangat fantastis. Kalau kita berbicara sudah berjalan berapa bulan? Bulan November tahun 2024. Berarti hampir 1 tahun depan ya? Itu sudah berapa benefit ke kita? Kalau kita per bulan kurang lebih bisa 1 juta kita bersih. 1 bulan 1 juta itu khusus untuk BUMT? Iya, untuk BUMT. Sudah bersih ya? Iya, tapi kami kan tinggal diatur nanti di ADRT-nya. Ya pasti. Artinya bahwa 1 juta ini udah jadi income kita nih. Sudah haknya BUMT dalam artian. Nah, belum lagi tenaga teknisi kita itu udah dapat digaji dari mereka. Walaupun kita namanya gaji secara teknisi kan, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ada masyarakat kita yang diangkat teknisi ini paling tidak punya ilmunya. Nah, itu yang kita pikirkan. Oke, itu kalau untuk 2025 fokus dana desa kita kemana? Nah, dana desa kita salah satu adalah ada pembangunan pipanisasi. Pipanisasi itu DRT 13 yang itu di tahap 1 sudah selesai. Terus kemudian pembukaan badan jalan sama irigasinya. Terus kemudian yang terakhir, karena kita ini tahun 2024 kan beli ambulan, Mas. Kebetulan ya ambulan kita sangat sudah dibutuhkan. Ya, betul. Terus kemudian alhamdulillah ya bukan hanya Tio kita, begitu ada masyarakat memang yang membutuhkan, silahkan dipakai. Nah, ini alhamdulillah ambulan udah ada, tapi parkirannya belum ada. Sehingga kita maksimalkan di Puskesdes ini. Betul. Nanti kita buatkan parkiran, sehingga kebetulan Puskesdes juga dapur dan lain sebagainya belum ada, sehingga mau kami rapihkan di Puskesdes. Jadi 3 kegiatan fisik yang ada di kita pada di tahun 2025 ini, pipanisasi, terus kemudian pembukaan badan jalan, terus kemudian sama pembuatan si Puskesdes untuk garasi ambulan, sekaligus sama kelengkapan yang ada di Puskesdes. Oke. Nah, terus kemudian yang sifatnya pemberdayaan? Kalau pemberdayaan, salah satunya adalah kita ada di salah satu kegiatan di PKK, di Posyandu dan lain sebagainya. PMT itu setiap Posyandu kita selalu berikan PMT, Mas. Buat apa? Artinya kita hanya mengajak edukasi ke masyarakat, ngecek kesehatan, datang ke balai ini gratis dan diberikan. Walaupun kita jangan melihat ketika datang itu hanya 1 telur dan 1 susu, tetapi adalah bentuk kami peduli dengan kami betul-betul ingin mengajak bahwasanya sehat ini penting. Dan ini kebetulan kader-kader kami ya, walaupun ini ada insentif dari kami, PKK, begitupun guru ngaji dan lain sebagainya. Kalau berbicara tentang angka, guru ngaji kami aja 39, Mas. Agak lumayan itu guru ngaji kita. Tapi tercover ya, masih bisa. Alhamdulillah tercover semua, dari kegiatan pemberdayaan semua. Alhamdulillah bisa tercover. Ada yang menarik di Tiuh Mekarsari Jaya ini, teman-teman, terkait dengan saat ini pemerintah sedang heboh banget bagaimana menggalakkan program bank sampah. Bank sampah. Oke. Ternyata menurut isu dan kenyataan di lapangan ketika kami tim JMSI turun, itu melihat bahwa sepertinya sudah lama bank sampah di Mekarsari Jaya. Bahkan per hari ini sudah punya kas katanya. Ya. Boleh cerita dong Pak Palo, ini ya bisa gabung bersambut dengan program. Ini gimana ceritanya? Siap. Kalau terkait bank sampah memang bermuasal ketika kita bagaimana kita berpikirkan bukan hanya sekali, Mas. Bukan hanya berpikir seminggu, 2 minggu, karena target kita adalah 5 tahun, 10 tahun ke depan. Bagaimana sampah ini bisa teratasi dengan baik dan bisa ternilai rupiah.
Kalau berbicara tentang bank sampah, sekarang memang semua ini lagi menggebu-gebu tentang bank sampah. Betul. Tapi kalau kami alhamdulillah dari tahun 2022, Mas. 2022. Kami bentuk bank sampah, ya ini melalui ibu-ibu dan ibu PKK, kami SK-kan dan kita ajak kerja bersama, sehingganya di tahun 2023 alhamdulillah kami diberikan kendaraan hibah, yaitu sebuah bentor dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Dan ini dari provinsi? Dari provinsi, bukan lagi kita artinya surut justru semakin menyala. Kalau sekarang ini kan connect dengan programnya Pemda. Dan kita maksimalkan ini secara maksimal. Dan alhamdulillah kalau pertama memang ya wajar. Kita mengingatkan Pak, apa mungkin sampah ini bisa ternilai rupiah? Mereka mungkin malu dengan yang 1.000, 2.000, tapi ini nyata. Ada masyarakat kita yang dia begitu memberikan sampah hanya 1.000, 2.000 karena kita keliling, Mas. Bank sampah kita ini setiap 1 minggu sekali ini keliling ke suku-suku. Kebetulan kita ada 4 suku. Jumat pertama itu dengan bentor yang dari provinsi ini. Bentor itu berarti periode ke depan ini dengan program Tubaba berarti dapat bentor lagi satu lagi dari Pemda Tubaba kayak gitu. Amin. Kita tapi pengennya bukan bentor, Mas. Bentor ya. Pengennya langsung pick up langsung ya. Untuk yang saat ini kita nggak berpikir ke arah bagaimana ini tercipta rupiah. Karena kita harus naik kelas, Mas. Naik kelasnya yang pertama ini sekarang masyarakat kan udah sadar. Sekarang anak kecil-kecil ini di Tiuh kita, ini setiap ada acara mereka udah berebut. Bagaimana berebut sampah-sampah itu dikumpulkan sama mereka, bisa dijual di bank sampah. Begitu ini kadang mereka yang warung, malu, menjual sampahnya sekilas rumahan 2.000, 3.000, kita berikan buku tabungan. Artinya bahwa Tiuh membeli ke masyarakat. Membeli masyarakat. Keren. Nah, terus kemudian kalau masyarakat dia mau dibayar, langsung kita bayar. Kalau dia merasa nominal kecil, kita berikan buku tabungan. Karena ada juga yang mereka mau tabungan. Kalau tabungan kami nasabah, kurang lebih ada 120-an yang dikelola sama khusus bank sampah. Iya, kita buat secara manual, Mas. Buku tabungan aja kita buat. Tapi bank sampahnya belum terafiliasi dengan BUMT belum ya? Belum ya. Karena ini ini adalah UPTD ya, sendiri saya PKK. Bahkan dari bank sampah, selama saya menjabat, ibu-ibu PKK itu jalan-jalan mereka setiap tahunnya ke pantai, itu dari hasil sampah. Luar biasa. Dari hasil sampah. Nah, sekarang kami yang katakan tadi Mas ngomong mau dapat bentor lagi, kami bukan nggak mau bentor. Bentor sudah cukup bagi kami. Karena Tiuh kami juga kebetulan kecil, Pak. Kami pengen ini bisa naik kelas. Naik kelas yang pertama adalah sampah ternilai rupiah. Ini yang pertama. Jadi masyarakat sekarang udah mulai hampir 70% sampai 80% ini bisa dijual di bank sampah. Sekarang harus naik kelas, Mas. Sampah yang udah kumpul ini bisa ternilai ekonomis. Contoh buat kursi. Emang keren. Ini sudah kami mau MOU sama sekolah. Sekolah ini nanti kami ciptakan dia ada, kalau nggak salah nanti adalah bank sampah talas. Tukar sampah menjadi alat sekolah. Nah, ini nanti kita udah siapkan MOU. Jadi mereka pensilnya habis, ya bisa ngambil bukunya habis, fasilitasi, tapi mereka memberikan sampah ke sekolah. Betul. Nah, nanti kita yang menyiapkan tempat luar dan lain sebagainya. Oke, ini yang sampah. Mas Edo, ini keren banget. Kalau mau kita kupas hari ini sepertinya juga tidak bakal cukup nih, karena memang mudah merakyat. Mudah merakyat itu memang luar biasa, bukan sekedar visi, tapi sesuatu yang betul diaplikasikan. Sehingga bahwa bagaimana membawa Tiuh Mekarsari Jaya ini mampu bersaing walaupun dia berada di wilayah dalam ini perhitungannya, tapi ke pintu tol dekat. Oke, terus kemudian gini, apa yang menjadi kelemahan kita saat ini ketika kita mau meng-up terus nih untuk program-program Tiuh sehingga bisa membuat warna lebih berwarna lagi? Kadang memang gini, Mas, ketika salah satu keluhan di bank sampah kan, kita memang salah satu termasuk karena kita kan sebagai pengepul. Nah, kita ini harga kan harus mengikuti pasar. Betul. Nah, sehingganya ini yang salah satu menjadi keluhan kita juga. Karena kita sendiri kan ketika harga ini diatur sama si tengkulak kan otomatis kitanya sendiri tidak bisa berbuat lebih. Artinya keuntungan kita yang mungkin bisa per kilo 100 rupiah ini bisa jadi dibagi 2. Nah, ini yang menjadi kadang keluhan. Nah, bagaimana kalau ini bank sampah semua mungkin di Lambuki Bank bisa tercover, bisa semua, ya kita bisa buat tengkulak sendiri nih, Lambuki Bank, yang tadinya harga kertas atau koperasi bank sampah itu lebih keren hanya 1.000, kemungkinan kalau kita langsung bisa jadi 1.200. Nah, keuntungan 200 kan lumayan nih per. Mudah-mudahan hari ini kehadiran JMSI mampu memberikan inspirasi. Salah satunya adalah bagaimana
Kalau di petani itu ada kelompok tani, sehingga apapun yang ada kelompok tani itu maka dia akan dibeli lebih oleh tengkulak. Bagaimana nanti di Lambuki Bang menjadi pionir di Tubaba bahkan Lampung itu ada kelompok bank sampah yang di diinisiasi dari Mekarsari Jaya ini. Mudah-mudahan seperti itu ya. Siap. Terus harapan ke depan terakhir nih Mas, baik kepada masyarakat, kepada pemerintah dan kepada teman-teman aparatur. Ya, kalau harapannya wabil khusus pemerintah daerah Tulungagung Barat, ya kami terus mensupport apa yang menjadi kegiatan dari program Tulungagung Barat, wabil khusus untuk membangun, sama-sama kita membangun. Terus kemudian berbicara tentang ke depan, ya mudah-mudahan kami aparatur TIUH ini yang memang niat kami betul-betul untuk hadir untuk masyarakat, memberikan kontribusi, memberikan pelayanan dan sama-sama membangun, bukan hanya membangun fisik tetapi SDM. Ya kami hanya berharap kami diberikan istiqomah, kesehatan, terus kemudian rezeki yang panjang, rezeki yang melimpah, umur yang panjang, sehingga bisa betul-betul kontribusi lebih. Nah terus lagi, ya kadang yang buat kita agak ini Mas, ya kawan-kawan itu kan ngeluh, Pak, yang aparatur tiap hari ngantor kan, ya siltap kami agak-agak terlambat, ini yang kadang memberikan ke kawan-kawan. Tapi itu bukan menjadi soal juga, kawan-kawan, apapun yang terjadi tetap komitmen, konsisten untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Mekarsari Jaya. Nah, kepada masyarakat Mekarsari Jaya, mobil khusus di TIUH Mekarsari Jaya, tentu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, karena tanpa dukungan dari masyarakat, program-program yang ada, baik di Tulungagung Barat maupun di TIUH Mekarsari Jaya ini tidak akan berjalan. Nah, ini ada satu lagi Mas, kegiatan yang memang saat ini kita lagi gila-gila ini. Kalau orang-orang bilang ngomong, Pak Kepala ini kurang kerjaan katanya. Tapi ini nyata, ini bisa dilaksanakan. Betul. Di tahun 2025 ini kami sudah mulai ada program untuk tingkat keamanan ini, satu rumah satu kentongan. Ini setiap rumah ini ada kentongan. Keren. Filosofi kami hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, karena masyarakat kami hampir peternak semua. Dia tengah malam bangun, bunyikan saja kentongan itu. Akan menyelamatkan sejauh mana bunyi kentongan ketika orang berbuat jahat. Betul. Satu. Terus kemudian yang kedua, kita ada ronda malam ini, jimpitan satu rumah setiap harinya Rp500. Ini sudah mulai terkumpul, bahkan ada di RT 5 itu kemarin udah mulai laporan, per hari ini uang kasnya udah 500.000, 525.000 per hari. Dan itu untuk kalau ada 10 lingkungan, ya, ada 10 pos ronda, kita 500, berarti kesadaran masyarakat untuk menciptakan keamanan ini 5 juta yang terkumpul. Ini kegiatannya silakan kita kembalikan lagi ke RT masing-masing. Apa untuk jenguk yang sakit ataupun dan lain sebagainya itu. Terus kemudian yang nggak kalah penting, dibilang orang, wah lagi gila ini, gilanya kami absen secara digital Mas. Luar biasa. Kami pos ronda itu tadi. Pos ronda. Jadi kami aparatur BPT sama Linmas setiap hari ada 3 yang keliling menyambangi 10 pos ronda yang ada. Kita absen. Setelah kita absen secara digital, kita munculkan di Smart Village itu rekap ronda malam. Jadi contoh Mas Wawan ki ronda. Nah, ini kan kami launching kan udah 2 bulan. Nah, jadi 2 bulan ini terhitung berarti 4 minggu kan. Nah, selama 4 minggu ini nanti di Smart Village itu direkap ronda kebaca. Apakah Mas Wawan ini ronda terus, nanti diagramnya kalau dia ronda terus warna biru. Kalau dia ronda merah. Berarti artinya tinggal dilihat aja. Oh, ternyata ronda terus. Berarti yang 4 minggu, 8 minggu itu udah positif, biru semua diagramnya. Jadi nggak bisa lagi kita alasan yang klasik ronda ini kan, Mas Wawan ronda nggak pernah ronda, padahal saya sendiri nggak pernah ronda. Ini yang klasik. Sekarang kita siap turun memberikan kita yang absen sendiri itu aparatur BPT sama Linmas yang bertugas sehari 3 orang. Bahkan saya sendiri kebetulan malam Selasa jatahku. Jatah. Saya yang keliling. Nah ini. tapi biasanya kalau kepala lebih ya. Ya kita keliling. Ya kebetulan masyarakat kita yang datang udah disiapin tuh. Wah, Pak Kepala Sintu bakar-bakar, walaupun bakar singkong kan. Ya kita cukup senang, artinya kegiatan malam ini bisa keamanan, bisa kondusif. Oke, keren. Mas Edo, ada beberapa poin yang bisa saya ambil bahwa satu, Dana Desa ternyata begitu aplikatif sekali di TIUH Mekarsari Jaya. Yang kedua, kemudian secara fisik kita sudah mulai tertata dan secara pemberdayaan ini menjadi hal yang lebih. Amin. Artinya bahwa tidak cukup saya bicara hari ini, mungkin periode yang akan datang saya akan mengulik khusus terkait dengan UPTD yang terbentuk oleh Mekarsari, ya kan? Salah satunya saya mau ngobrol nanti di periode berikutnya. Tunggu saja episode-nya dengan Ketua Tim Penggerak PKK yang menjadi inisiator utama Bank Sampah.
Ya kan? Siap. Terima kasih Mas Ego, Ya. sehat terus, tetap semangat. Amin. Ya, Tetaplah sama-sama. jadi wasit di lapangan, wasit di rumah dan wasit Itu di bukan lapangan. wasit. Siap ya kawan. Selamat, sehat luar biasa sekali teman-teman semuanya. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Cai Hidang, let's go.